Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Dokter Anime by ABP Official. Pastinya Dokter Anime adalah tempat terbaik, terseru dan terlengkap membahas alur cerita anime untuk kalian. Kali ini kita akan ngebahas anime yang berjudul Seijaku Temeru wa Gomi Hiroi no Tabi wo Hajime Mashita. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre adventure, fantasy ataupun isekai? Mimin yakin lah, pasti banyak banget jumlahnya. Di dunia ini setiap orang pasti memiliki kemampuan dan tingkatannya. Akan tetapi seorang anak kecil yang bernama Ivy yang juga memiliki ingatan di dunia sebelumnya hanya memiliki kemampuan temer dan tanpa tingkatan. Meskipun begitu, Ivy ingin tetap hidup bersama dengan sebuah slime lemah yang dinamai Sora. Ia mencoba untuk berkelana menuju tempat yang disarankan oleh salah satu peramal di desa. Yuk langsung saja kita sikat ke alur ceritanya biar kalian lebih puas. Cerita awal diperlihatkan kisah seorang bocah wanita yang bernama Femicia. Ia memutuskan untuk mengganti identitasnya. Dikarenakan memiliki kekurangan pada dirinya, Femicia dikucilkan. Bahkan dia dijuluki sebagai anak buangan yang tertinggal. Tentunya Femicia menjadi stres dan mulai memilih hidup sendirian. Apalagi dia telah ditinggalkan oleh keluarganya dan orang terdekat akibat tidak memiliki kekuatan sihir. Oleh sebab itulah Femicia memutuskan berkelana sendirian tanpa ditemani siapapun. Kemudian Femicia melanjutkan kisah hidupnya dengan memulai awal yang baru. Sebab Femicia tidak ingin memiliki kehidupan yang suram karena selalu menyendiri. Tampaknya Femicia sedang bermain di sekitaran wilayahnya. Akan tetapi, Femicia malah kaget karena menemukan beberapa barang rongsokan. Karena merupakan anak terbuang, Femicia menyukai barang bekas yang ditemukan di jalanan. Sehingga dia memutuskan untuk memungut barang yang bisa digunakan. Setelahnya, Femicia melanjutkan perjalanan karena telah selesai mengambil barang. Sontak saja Femicia terkejut dengan kemunculan para pria. Sehingga dia bersembunyi untuk melindungi dirinya. Apalagi jika orang melihat Femicia, pasti mereka akan langsung risih. Sebab Femicia tidak mempunyai kemampuan sihir yang pantas seperti orang lain. Hanya saja dia bertahan hidup menggunakan sihir temer yang seadanya. Namun ternyata mereka sedang bergosip mengenai Pak Kades. Apalagi Femicia adalah anak buangan yang tidak memiliki keluarga. Sehingga Femicia akan sangat cocok untuk disingkirkan dari desa. Setelah mendengar itu, Femicia auto kaget, dia berambisi untuk keluar dari desa. Alhasil, Femicia melakukan perjalanan. Namun secara mendadak, Femicia diserang oleh slime. Alhasil, Femicia melarikan diri, tapi dia malah tersandung dan terjatuh. Tak hanya itu saja, justru Femicia mendapatkan musibah, dia sampai terjatuh, terlalu jauh hingga terjun ke tebing lain. Untung saja Femicia selamat dan segera mandi di sungai demi membersihkan dirinya. Di kesempatan itulah Femicia segera mengganti pakaian hasil dari pungutan. Sehingga Femicia memilih mengganti identitasnya agar bisa melanjutkan perjalanan keluar desa tanpa diketahui. Makanya Femicia mengganti stylenya dengan cara memotong rambut menjadi pendek. Tak hanya itu saja, Femicia mengubah namanya menjadi Ivy. Segeralah Ivy melanjutkan perjalanan berkelana mencari tujuan hidupnya. Hanya saja, Ivy malah ketemu sosok slime yang langka dan lucu. Kemudian Ivy membaca buku pedoman untuk melihat spesies slime. Akan tetapi, Ivy malah syok setelah mengetahui slime yang muncul adalah slime yang terlemah. Makanya Ivy menjadi tenang karena mustahil terancam. Hanya saja Ivy dikejutkan dengan fakta slime tersebut akan mati setelah 24 jam hidup. Oleh karena itulah Ivy segera bermain bersama slime untuk menghabiskan waktu hingga slime beneran menghilang. Apalagi Ivy merasa memiliki kesamaan dengan slime yang dipungutnya. Hal tersebut membuat Ivy bersemangat dan mencari kesibukan bersama slime. Bahkan Ivy mulai bercerita kepada slime mengenai hidupnya. Meskipun anak terbuang, namun Ivy kembali bersemangat setelah menemukan teman seperti slime.
Nampaknya Ivy begitu antusias berbicara sampai dia lupa waktu. Paginya, Ivy terkejut karena kehilangan slime. Tidak lama kemudian, slime masih berada di sana. Ternyata slime kemarin masih hidup. Di kesempatan itulah, Ivy mulai melakukan kontrak kepada slime untuk menjinakkannya. Kemudian, Ivy membaca buku pedoman, dia melakukan aksinya mengikuti tahapan di buku. Alhasil, Ivy berhasil. Padahal dia mengira sihirnya tidak bekerja dan gagal melakukan kontrak. Namun ternyata usaha Ivy berhasil membuat dia bergembira. Alhasil Ivy menyiapkan nama baru untuk teman slime-nya itu. Di kesempatan itulah, Ivy memberi nama Sora dan saat itulah awal mulai perjalanan Ivy ditemani oleh familiarnya. Selanjutnya Ivy melakukan pekerjaan barunya yaitu berburu tikus liar. Segera Ivy mempercepat pekerjaan akan segera menjual daging ke pasar. Di kesempatan itulah Ivy segera melancarkan aksinya menangkap tikus. Setelah ditangkap, tikus mulai diproses melalui tahapan penyembelian. Ketika Ivy mulai memilah daging, dia langsung memasukkan ke wadah daun pisang. Sehingga daging yang dipotong akan tetap fresh hingga tiba ke tukang daging di pasar. Tanpa berlama-lama, Ivy bergerak menelusuri kota. Namun sebelum itu, Ivy mencari informasi melalui peta yang dimilikinya. Segeralah Ivy mengecek peta hingga menemukan tujuan yang diinfokan oleh peramal yang pernah bertemu dengannya. Alhasil, Ivy memutuskan untuk pergi ke kota Otorua. Hanya saja di perjalanan, Ivy malah melihat selebaran yang bertujuan untuk mencari Ivy. Sontak saja Ivy terkejut, ternyata Pak Kades memang memburu dirinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah tarif yang dibayarkan oleh Kades cukup mahal untuk orang yang menemukan Ivy. Sehingga Ivy begitu kecewa, dia memutuskan segera meninggalkan hutan. Ketika berkeliling pasar, Ivy merasa takut bercengkeraman dengan orang asing. Apalagi Ivy memang cenderung lebih introvert. Karena mengalami kesendirian yang cukup lama, Ivy menjadi terbiasa hidup sendirian. Makanya Ivy tidak mampu berbicara sepatah kata pun terhadap orang sekitar. Meskipun telah mencobanya, Ivy telah kelihatan canggung malah bertemu dengan orang lain. Untung saja Om tukang daging peka terhadap kemunculan dari Ivy. Sebab Om daging memiliki indera penciuman yang tajam. Sehingga dia dapat mendeteksi daging tikus yang disimpan oleh Ivy di kantungnya. Lalu Om daging bertanya kepada Ivy tujuannya datang berkunjung ke pasar. Segera Ivy memperlihatkan daging segar yang ditangkapnya. Sontak saja Om kaget ternyata hasil tangkapan Ivy ini begitu bagus seperti penangkap daging yang jitu. Setelah mendapat upah dari hasil jualan, Ivy segera melakukan self-reward. Tanpa berlama-lama, Ivy mulai mengunjungi toko roti. Ivy mulai terbiasa berbincang dengan orang lain karena aktivitas barunya yaitu menangkap tikus liar. Segeralah Nyonya Roti merekomendasikan roti yang lezat kepada Ivy. Ketika Ivy membayar, dia kelihatan bingung karena tidak pernah melakukan sistem bayar-membayar. Bukannya marah, justru Nyonya Roti malah tertawa karena sikap Ivy yang begitu unik. Ketika usai belanja, Ivy bergegas kembali ke base camp-nya, yaitu hutan belantara. Di kesempatan itulah Ivy mulai menyantap makanan yang dibelinya. Hanya saja Ivy merasa resah karena familiarnya tidak mau makan. Lantas Ivy mulai mempertanyakan makanan kesukaan Sora. Namun sayangnya, Ivy tidak mengerti bagaimana caranya berkomunikasi dengan Sora. Sebab Sora adalah slime yang langka yang sangat sulit diajak dan sulit mengerti. Keesokan harinya, Ivy mulai melakukan perjalanan seperti biasanya. Hanya saja langkah Ivy terhenti karena menemukan barang rongsokan. Sehingga jiwa pemulungnya bangkit dan memaksa Ivy melakukan pemungutan. Sontak saja Ivy terkejut mendapatkan banyak ramuan obat yang dibuang oleh si pemilik. Oleh sebab itulah Ivy segera mengambilnya untuk dijadikan sebagai obat pribadinya. Meskipun kinerja obat berkurang, tapi Ivy tetap bersyukur mendapatkannya. Lalu Ivy terkejut melihat Sora yang menyantap ramuan obat tersebut.
Sehingga Ivy menyadari kalau ramuan obat adalah makanan kesukaan Sora. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Akan tetapi, Ivy malah terkejut melihat para petualang yang berkeliaran. Lantas Sora disapa oleh om-om tersebut untuk menghibur kegabutan mereka. Namun sayangnya, Ivy segera kabur karena menyadari para om-om adalah anggota Pak Kades. Sehingga Ivy ketakutan setengah mati karena takut dikenali. Untungnya mereka berdua belum menyadari kalau Ivy adalah Fenisia. Sehingga acara kabur-kaburan dapat dilaksanakan dengan baik. Ketika sampai di pasar, Ivy semakin tercengang melihat selebaran poster wajahnya ditempel dimanapun. Sepertinya keberadaan Ivy sudah terancam karena pencarian yang dilakukan oleh Pak Kades. Bahkan Ivy sampai lupa bekerja karena ketakutan ditangkap Kades. Tidak lama kemudian, Ivy telah tiba di hutan menenangkan dirinya yang kalut. Kemudian Ivy merenungi nasibnya. Dia menangis di atas pohon karena kekejaman Pak Kades. Padahal sempat merasakan ketenangan, namun sekarang semuanya menjadi kacau. Kemudian Ivy melanjutkan perjalanan karena merasa lapar. Sontak saja Ivy terkejut karena menemukan pohon yang banyak buahnya. Padahal di hutan tersebut cukup jarang ditumbuhi buah-buahan yang segar. Akan tetapi, Ivy malah kaget karena mendapatkan santapan lezat. Namun sayangnya, Ivy hanya bermimpi untuk menyantap makanan tersebut. Karena secara tiba-tiba akar pohon terlihat seperti monster. Bahkan anehnya, Ivy menemukan para mayat yang keluar dari pohon. Sehingga Ivy begitu tercengang setelah mengetahui pohon indah itu yang merupakan sosok jelmaan dari monster. Segeralah Ivy beraksi untuk kabur meninggalkan hutan. Hanya saja luka yang Ivy dapatkan ini cukup beresiko. Sehingga Ivy terkapar di jalanan karena tidak mampu bangkit kembali. Lantas Ivy mulai berusaha agar dirinya bisa mengambil ramuan di tasnya. Hanya saja Ivy baru teringat kalau ramuan obat telah habis dimakan Sora. Alhasil Ivy pun pasrah atas luka yang dialaminya. Dia mulai membayangkan kematiannya. Tapi akhirnya Sora memperlihatkan kehebatannya. Karena telah menyantap berbagai obat, Sora mendapatkan kekuatan. Tanpa berlama-lama, Sora segera memakan tangan Ivy. Lalu Ivy berpikir negatif terhadap Sora. Sembari menahan sakit, Ivy bergumam ternyata naluri monster Sora tidak bisa dihilangkan. Padahal kenyataannya, Sora lagi sibuk mengobati Ivy. Namun karena Sora adalah slime, dia mengobati luka dengan cara memakannya. Sehingga terjadilah kesalahpahaman karena pemikiran aneh dari Ivy. Di sebuah desa Ratomi, lahirlah bayi perempuan yang cantik dan sehat. Ia berasal dari keluarga yang sederhana dan bahagia. Fenisia begitulah namanya yang diberikan oleh orang tuanya sebelum dia merubah menjadi Ivy. Ivy yang sangat disayang dan dimanja oleh orang tuanya menjalani hari-hari dengan sukacita. Ayah yang bertanggung jawab, ibu yang baik, dan dua kakak yang sangat menyayanginya. Sampai tiba saatnya Ivy memasuki usia 5 tahun. Ivy ditanya ibunya ingin mempunyai keterampilan apa. Kala itulah Ivy menjawab ingin punya keterampilan sebagai pejinak. Mendengar hal itu, kakak laki-laki menertawakannya. Lalu sang ayah menjelaskan bahwa keterampilan merupakan kebutuhan dari setiap orang untuk bekerja. Dengan kata lain, itu adalah merupakan hal yang diberikan oleh dewa untuk bertahan hidup di dunia. Lalu terdengar suara pintu yang diketuk, ternyata yang datang adalah Master Ruba. Master ini datang untuk mendoakan Ivy karena sebentar lagi dia berusia 5 tahun. Master masih ingat ketika Ivy berusia 2 tahun. Ibunya membawa Ivy ke tempat Master. Ibu yang khawatir karena Ivy suka berbincang yang aneh-aneh meminta Master untuk meramal apa yang terjadi. Master menyuruh ibu Ivy untuk mengambil lilin yang baru setelah ibu pergi. Master berkata pada Ivy bahwa dia punya ingatan di kehidupan yang sebelumnya. Jadi Master meminta Ivy untuk merahasiakan pada siapapun. Setelah mendoakan Ivy, Master Ruba pun pamit. Dia melihat akan terjadi sesuatu kepada Ivy. Di tempat penentuan keterampilan dan bintang dari dewa, pendeta menyuruh Ivy untuk memasukkan tangan ke bejana berisi air yang suci. Setelah itu, tinggal menunggu dewa memberitahukan kemampuan apa dan berapa bintang yang dimiliki.
Setelah kemampuan diketahui sebagai pejinak, bintang yang diharapkan tidak muncul hingga bola air pun pecah. Itulah awal mula penderitaan Ivy. Orang yang lahir tanpa bintang berarti ditinggalkan oleh dewa. Ayah yang tidak terima kenyataan tidak ingin ada anak yang tinggal di rumahnya tanpa bintang. Ayah juga meragukan Ivy bukan anaknya karena kedua anaknya yang lain mempunyai bintang. Mendengar hal itu membuat ibu menjadi menangis. Saat Ivy ingin memegang ibunya, kakak laki-laki malah mengusirnya keluar. Penduduk desa menghakimi Ivy. Dia dilempari batu oleh anak-anak yang lain. Ivy lalu diusir dari desa. Ivy yang berlari terus-menerus baru berhenti ketika kakinya tersandung. Saat melihat desanya dari atas bukit, Ivy sadar dia sudah tidak bisa untuk pulang. Ivy yang kehujanan dan kelaparan memakan anggur hutan sambil menangis. Kemudian Ivy berteduh di gua mencoba untuk membuat api unggun, namun sihir yang dia miliki ini sangat lemah hingga akhirnya Ivy pun pingsan. Ketika membuka mata, Ivy melihat Master Rubah yang sudah ada di sampingnya. Master Rubah yang seorang peramal mengatakan jika sihir yang Ivy miliki ini dipakai terus-menerus dan membahayakan nyawanya. Master Rubah sudah mengetahui Ivy akan mengalami ini. Tapi tidak disangka alasannya karena tidak mempunyai bintang. Master Rubah memberikan Ivy buku dan tas sihir. Master mengatakan Ivy akan melakukan perjalanan keliling dunia suatu saat nanti dan menemukan orang yang bisa dipercaya serta berjuang bersamanya. Selama 3 tahun Ivy mempelajari banyak hal dari Master. Saat mencari tahu Master Rubah meninggal, Ivy juga mendengar kepala desa dan ayahnya berencana membunuhnya. Mendengar hal itu, rasanya bumi yang Ivy pijak seakan-akan runtuh. Apalagi Ivy menyadari alasan Master Rubah meninggal karena menjaga Ivy selama ini. Ivy dianggap pembawa sial dan dikutuk dewa. Semua penduduk mencarinya. Saat berlari, ibu dan ayah berhasil menangkap dan akan membunuhnya. Esok paginya, Ivy yang dibangunkan Sora terkejut tangannya sudah sembuh. Padahal sebelumnya tangan Ivy cedera sangat parah. Ivy juga terkejut Sora bisa bicara. Ivy yang bahagia akan lebih berusaha bertahan hidup karena ada Sora bersamanya. Pagi hari yang cerah, Sora terbangun karena tetesan embun membangunkan Ivy dengan sangat keras. Dengan bersemangat, Ivy dan Sora melanjutkan perjalanan mereka. Namun sebelum itu, Ivy dan Sora makan agar tidak lapar di jalan. Ivy terkejut saat melihat Sora yang sudah banyak perubahan bahkan bisa berbagai gerakan. Ivy teringat dulu Sora sangat lemah dan sekarang tubuhnya jauh jadi lebih kuat. Perubahan itu terjadi karena Sora banyak meminum ramuan biru membuat Ivy mengsenang. Persediaan daging sudah hampir habis dan menipis. Jadi sebelum sampai di desa Ratomu, Ivy akan menangkap tikus liar untuk dijual dan membeli daging kering. Sora yang sudah memakan habis ramuan meminta lagi karena dia belum puas makan dan itu memusingkan Ivy. Seperti menemukan harta karun, wajah Ivy bersinar saat menemukan tempat pembuangan sampah. Dia menemukan pakaian bekas yang dibutuhkan. Namun Sora yang sudah lapar tidak sabar untuk mendapatkan ramuan. Sekotak penuh ramuan yang Ivy dapatkan membuat Sora sangat bahagia. Ivy memilah-milah ramuan biru untuk Sora. Namun Sora juga mau memakan ramuan merah. Lalu Ivy menyuruh Sora memakan warna yang lainnya. Tapi Sora tidak mau. Mendadak ingatan masa lalu Ivy menyuruh mencampurkan warnanya dan Sora pun mau memakannya. Di perjalanan Ivy tidak menyangka bepergian bisa semenyenangkan itu. Ia juga bersyukur bertemu Sora yang menemaninya. Lalu Ivy melihat beri yang liar. Dia sangat bahagia kemudian memetik banyak buah untuk stok makanannya. Sora yang hobi makan tidak cukup hanya makan beberapa ramuan saja. Ivy bingung harus bagaimana. Ingatan masa lampaunya memberitahu kalau tertidur Sora tidak akan ingat makan. Lalu Ivy mulai menceritakan sebuah dongeng yang dulu sering dia dengarkan sewaktu masih kecil. Tanpa sadar, Ivy malah ketiduran. Ivy yang mengira telah menangkap tikus terkejut, mengetahui bahwa yang ditangkap ini ternyata adalah ular.
Walaupun takut, tapi Ivy tetap berusaha menangkapnya karena dia butuh uang. Dengan hati yang gembira karena berhasil menangkap ular, di tengah jalan Ivy menemukan rombongan kereta kuda yang diserang monster. Semua orang dan kuda pun mati. Ivy yang ketakutan langsung berlari. Ketika sampai di desa Ratomu, Ivy langsung mencari kantor kepala desa. Ketika di dalam kantor, Ivy tertegun melihat banyaknya orang. Dia lantas memberitahu bahwa ada orang yang mati di jalan. Sontak saja ucapan Ivy ini membuat semua orang terdiam. Lalu salah satu pria bertanya untuk memastikan informasi dari Ivy. Pria itu memberi perintah kepada bawahannya untuk bergerak. Si pria memberitahu kalau akan ada biaya informasi yang Ivy dapat kalau sudah memastikan lokasinya. Kemudian Ivy mendapatkan dokumen untuk digunakan saat mengambil biaya informasi itu. Ketika menjual ular yang Ivy dapatkan, dia mendapat uang sebanyak 3 gidaru. Ivy tidak menyangka bahwa 3 gidaru sama seperti 30 ekor tikus. Nampaknya Ivy sangat senang dia bisa membeli banyak daging kering. Kemudian Ivy mencari makanan untuk Sora. Di tempat pembuangan sampah, Ivy tidak menyangka akan menemukan banyak tas ajaib. Dia memilah-milih tas yang dapat dimasukkan ke dalam tas ajaib juga. Sampai-sampai tanpa diketahui Ivy, Sora sudah banyak memakan ramuan di situ. Ketika kembali ke desa, Ivy dipanggil pria di kantor desa tadi untuk mengambil uang informasi karena informasi yang Ivy berikan memang benar. Saking banyaknya tas yang Ivy masukkan membuat ia harus mengeluarkan semua tas ajaib. Setelah dapat, Ivy menyerahkan dokumen itu, uang yang didapat Ivy sebanyak 5 gidaru dan 2 koin emas. Ivy tidak menyangka mendapatkan uang sebanyaknya itu. Ia lupa kalau dia meninggalkan tas-tas ajaib. Kemudian petugas wanita memanggil Ivy untuk membawanya. Sebab Ivy baru pertama kali membawa uang sebanyak itu dan merasa orang-orang ini akan mengambil uangnya. Padahal yang terjadi adalah orang-orang melihatnya karena membawa banyak tas. Dikarenakan masih ada monster yang berkeliaran, Ivy dan Sora bermalam di desa. Setelah makan beri liar yang Ivy petik tadi, dia lalu memberikan makanan Sora. Kemudian melihat peta bahwa tujuan selanjutnya adalah desa Ratomu. Ivy sangat senang karena perjalanannya ditemani oleh Sora. Jebakan tikus yang dibuat Ivy pun auto rusak lagi. Ivy mengira itu diinjak oleh hewan atau makhluk yang lain. Ivy bingung kalau begitu terus dia tidak akan bisa mengumpulkan uang. Ivy ingat menghemat uang untuk perjalanan di selanjutnya. Lantas Ivy mengejar Sora karena merasakan ada aura walaupun sangat lemah, yaitu aroma darah. Saat melihat dari balik semak, Ivy melihat ada hewan yang terluka. Setelah mencari tahu dari buku ensiklopedia, hewan itu sangat mirip dengan monster Adandara. Monster yang sangat langka dan ganas. Ivy melihat monster itu sangat lemah dan ketakutan. Ivy lalu mengelus monster itu dan mengatakan kalau dia juga sangat takut saat sekarat. Tiba-tiba saja Sora melompat dan menyelimuti monster itu dengan tubuhnya. Ternyata Sora sedang mengobatinya. Ivy ketakutan saat monster itu mendekat. Ternyata monster itu berterima kasih kembali dengan mengelus wajahnya Ivy dengan kepalanya. Ivy bingung karena monster itu hanya bisa dikalahkan oleh 5 petualang tingkat tinggi. Karena monster itu sangat ganas. Tapi saat melihat monster itu diam, Ivy sangat suka. Di perjalanan kali ini Ivy mendapatkan teman lagi. Kemudian Ivy memberi nama monster itu sebagai Ciel, yang berarti dalam bahasa tertentu berarti langit. Saat berdekat dengan desa Ratome, Ivy menyuruh Sora masuk ke tas. Tapi dia tidak bisa membawa Ciel. Makanya Ciel sadar diri dan masuk ke hutan lalu bersembunyi. Ketika sampai di depan gerbang desa Ratome, Ivy bingung karena ada penjaga yang terlihat galak. Apalagi ketika ada orang yang akan masuk membawa miras. Orang itu langsung dibawa ke penjara. Lantas Ivy mencoba masuk, dicegat oleh penjaga. Dia ketakutan saat penjaga itu menanyainya. Namun penjaga itu sangat ramah dan memperbolehkan Ivy masuk setelah dia bilang dari desa Ratomi. Ivy bingung apa yang terjadi dengan desanya. Ivy sangat takjub desa Ratome ini sangat besar. Mungkin karena dekat dengan Kabupaten Otorua. Ivy lalu teringat dia akan ke tempat penjual daging. Di situ Ivy bertanya apakah dia boleh menjual daging liar. Penjual itu memperbolehkan Ivy menjual padanya sekaligus memperingati Ivy bahaya babi hutan jika ingin berburu.
Ivy berterima kasih lalu meminta dibungkuskan sepotong daging kering. Kemudian Ivy memutuskan tinggal sementara di lapangan petualang. Dia melihat banyak sekali para petualang yang membangun tenda di situ. Walaupun terlihat galak, tapi penjaga di lapangan juga sangat baik. Ivy diberikan surat izin jika ingin masuk. Setelah mendapatkan tempat, Ivy menggelar alas. Ivy sangat senang mendapatkan tempat yang nyaman. Namun saat melihat orang-orang menggunakan tenda, dia menginginkan tenda agar bisa mengeluarkan Sora. Kemudian Ivy pergi ke pasar melihat-lihat tenda bekas, tapi tiba-tiba petugas yang di depan gerbang mengagetkannya. Petugas lalu memperkenalkan diri yang bernama Ogat dan temannya Velivera. Lalu Ogat ini membawa Ivy ke tempat perkakas membeli tenda yang bagus. Setelah bercerita dan menanyakan harga, Ivy mendapatkan tenda bekas yang bagus. Lalu kakek penjual menyuruh Ivy memberi tanda kepada tendanya. Kakek penjual ini juga memberikan hadiah tas ajaib yang lebih kecil. Lalu Ogat dan Velivera pamit karena harus berpatroli lagi. Di lapangan, Ivy dengan senang hati membangun tendanya. Setelah tenda jadi, dia mengeluarkan Sora. Ivy merasa mempunyai rumah dan dia ingin merayakannya. Lalu Ivy mengajak Sora mencari makanannya di tempat sampah. Ketika keluar tenda, 4 orang petualang mengaku-ngaku tenda Ivy adalah miliknya dan mengatakan Ivy adalah pencuri. Saat Ivy sedang ditindas, petugas pun datang. Lalu petugas membela Ivy dan menjelaskan bahwa Kapten Ogat dan Wakil Kapten Velivera yang mengantar sendiri Ivy membeli ke tempat kakek lagi. Dengan keadaan yang marah, petugas menangkap 2 petualang yang berbohong. Sebagai permintaan maaf, petugas memberikan ramuan terbaru pada Ivy. Sora yang diberi banyak ramuan untuk merayakan tenda baru malah menginginkan ramuan yang diberi petugas tadi. Sayang sungguh sayang, Ivy tidak mau memberikannya. Di pagi hari yang cerah, Ivy bangun dan siap untuk berburu. Namun di kota, Ivy terheran semua penjaga sangat ramah kepadanya, bahkan ada yang memberikannya beri liar. Ivy bingung dengan apa yang terjadi. Sementara di hutan, jebakan yang dibuat Ivy rusak semua. Sehingga Ivy tidak dapat mengumpulkan uang. Tidak lama kemudian, Ciel muncul dari belakang dan membawa banyak kelinci yang liar. Sontak saja, Ivy sangat senang dan berterima kasih kepada Ciel. Sembari menguliti daging kelinci, Ciel bermain-main dengan Sora. Di pasar, Ivy mendapatkan 855 daru dari menjual daging kelinci yang segar. Semua petugas masih menyapanya. Ivy yang takut dikenali banyak orang bersembunyi di sudut lorong. Sialnya Velivera menemukannya. Kebingungan Ivy pun terjawab saat Velivera mengatakan bahwa semua yang menyapanya atas perintah Kapten Ogat. Setelah berpisah dengan Velivera, Ivy mengerti dengan niatan baik Kapten Ogat. Hanya saja Ivy tidak mau jadi pusat perhatian. Tidak sengaja Ivy melihat buah Zaro. Dia pun terkejut kenapa harganya sangat mahal padahal buah ini berasal dari desanya. Penjual lalu menjelaskan kenapa buah langka karena semenjak meninggal peramal rubah tidak lagi ada yang bisa meramalkan waktu panennya. Alhasil jika sedikit saja salah, waktu bisa merusak buahnya. Penjual juga menjelaskan bahwa kepala desa yang brengsek itulah yang menyebabkan rubah meninggal karena tidak diberi obat sewaktu sakit. Kepala desa malah melemparkan tanggung jawab kepada anak kecil. Mendengar hal itu, Ivy pun jadi mengsedih karena Ivy berasal dari desa Ratomi. Si penjual memberikan buah Zaro yang sudah terlalu matang. Ivy sangat berterima kasih kepada si penjual. Di dalam tenda, Ivy tidak menyangka desanya tadi jadi kacau balau. Ia jadi memikirkan keluarganya. Ivy yang ditinggalkan desa itu tidak mempunyai hubungan lagi. Dia hidup bahagia sekarang bersama dengan orang-orang terbaiknya dan teman-temannya. Lalu Ivy memakan buah Zaro. Rasa yang sama seperti peramal rubah yang diberikan kepadanya dan akan Ivy ingat rasa itu selamanya. Di pagi hari, Ivy yang akan berburu mulai lagi terbiasa dengan sapaan semua orang. Namun setelah Ivy memasang jebakan di hutan, dia bertemu dengan 2 petualang yang ingin mengambil tendanya. Petualang itu dendam dengan Ivy dan bermaksud ingin mengambil Sora. Ivy yang tidak terima berusaha berlari namun tertangkap. Saat itu jugalah Ciel datang dan menolong Ivy.
Tidak lama kemudian muncul Kapten Oghat dan Velivera. Mereka terkejut Ivy dapat mengalahkan dua petualang itu. Saat di kantor, Kapten Oghat menjelaskan tentang 4 petualang yang mencari masalah dengan Ivy. Ternyata mereka punya catatan kriminal. Karena membantu menangkap buronan, Ivy mendapatkan uang terima kasih dari pemerintah desa. Ivy yang mendapat 2 radaru ditambah 2 gidaru terpengangah sambil menghitung-hitung berapa banyak dia dapatkan. Karena banyaknya uang yang Ivy pegang, Kapten Oghat menyarankan untuk membuat rekening di serikat bisnis dan akan menjamin penjamin bagi Ivy. Setelah melakukan semua proses registrasi, Ivy pun mendapatkan plat yang bisa dia tarik di desa manapun di kantor serikat dagang. Ivy berterima kasih pada Kapten Oghat, tapi Velivera datang dalam keadaan yang marah karena Kapten Oghat menghilang dan tidak memberitahunya. Melihat hal itu membuat Ivy menjadi auto tertawa. Kapten Oghat lalu mengajak Ivy untuk makan. Ivy yang senang karena ditraktir mengiyakan ajakan Kapten. Sambil menggenggam tangan, Kapten memperlakukan Ivy seperti anaknya. Kapten memesan banyak sekali sate babi liar untuk Ivy. Namun Velivera mengingatkan bahwa tubuh Ivy masih kecil, tidak bisa makan banyak. Saat mengobrol, Kapten bertanya keterampilan apa yang Ivy miliki. Dengan ragu-ragu Ivy menjawab keterampilan yang dia punya adalah pejinak. Namun saat ditanya berapa bintang, Ivy tidak mampu menjawabnya. Melihat hal itu, Kapten Oghat dan Velivera sudah mengerti dan menghibur Ivy. Paginya, Ivy berpamitan dengan Kapten Oghat dan Velivera. Dia melanjutkan perjalanan yang dikatakan oleh peramal rubah. Setelah mengantar Ivy pergi, Velivera dan Kapten Oghat sudah melakukan penyelidikan tentang desa Ratomi. Selain jenis kelamin, masih ada lagi yang Ivy sembunyikan. Pengalaman Ivy di desa Ratomi menjadi pukulan besar bagi jiwanya. Kapten Oghat yakin suatu hari nanti Ivy akan datang memberitahunya. Selanjutnya, scene diperlihatkan perjalanan asik Ivy saat berkelana. Tampaknya Ivy akan beneran berangkat ke kota Otoruwa bersama dengan Sora beserta Ciel. Lantas Ivy begitu senang karena sekarang Sora telah berevolusi menjadi slime yang lebih kuat. Bahkan Sora begitu berguna karena keahliannya yang mengobati luka. Setelah menyelamatkan Ciel menggunakan obatnya, Sora malah menjadi semakin mengkuat. Makanya sekarang Sora kelihatan berbeda dari sebelumnya. Kemudian Ivy melanjutkan perjalanan, namun Ivy agak shock tiba-tiba Ciel muncul mengagetkan dirinya. Sehingga Ivy merasa senang akhirnya Ciel kembali bersama mereka. Lantas Ivy dan Ciel berpelukan hingga membuat Sora cemburu. Alhasil Ivy menjelaskan kepada Sora kalau dirinya juga menyayangi Sora sama seperti Ciel. Kemudian Ivy dikejutkan dengan fakta baru di hutan. Sebab Ivy malah menemukan lokasi perkebunan yang diserang babi hutan liar. Setelah Ivy melanjutkan urusannya, dia mulai mencari makan. Malamnya Ivy dan para anggotanya makan kelinci bakar. Sebab Ciel berhasil menangkap kelinci dan segera dimasak oleh Ivy. Kemudian Ivy berterima kasih karena Ciel berburu kelinci untuknya. Tampaknya Ivy juga memberikan makanan kepada Sora dalam bentuk ramuan. Lantas mereka segera tertidur setelah usai makan. Keesokan harinya Ivy lanjut melakukan aktivitasnya. Namun sayangnya mereka malah kedatangan tamu yang menyeramkan. Ivy terkejut melihat monster kanibal yang muncul. Segeralah Ciel beraksi menyelamatkan Ivy dari serangan kanibal. Sontak saja Ivy terkejut karena Ciel malah terjatuh ke jurang bersama dengan si kanibal. Namun Ivy tetap percaya kalau Ciel pasti menang. Setelahnya Ivy menelusuri perjalanan untuk menyelamatkan diri. Hanya saja Ivy malah ketemu dengan kanibal lainnya. Makanya Ivy tertangkap masuk ke perangkap. Di kesempatan itulah, para pasukan penakluk pedang muncul. Lalu mereka melancarkan aksinya menyingkirkan kanibal. Sebab mereka memang bertugas untuk membumi hanguskan para kanibal agar tidak mengganggu para manusia. Kemudian Ratolore beraksi menggunakan jurus pedang apinya. Namun karena Ratolore ini hampir saja Ivy terbakar. Sehingga sifat mengamuk dan memarahi Ratolore dengan menyerang secara sembarangan. Oleh sebab itulah Ivy segera diselamatkan dari jaring jebakan.
Lantas para pasukan penakluk pedang mempercepat aksi mereka mengalahkan kanibal. Alhasil para kanibal telah KO dibantai oleh pasukan penakluk. Kemudian mereka pun memperkenalkan diri kepada Ivy. Lalu Ivy auto terkejut karena para pasukan penakluk begitu welcome kepadanya. Ivy diajak ikut serta karena ingin melakukan perjalanan ke kota Otorua. Dikarenakan searah dengan para petualang, dirinya dipaksa ikut untuk lebih terjaga. Alhasil mereka pun segera melanjutkan perjalanan hingga tiba di camp. Nampaknya camp pengungsian begitu aman karena memiliki penjagaan yang ketat. Para petualang pasti melindungi Ivy jika terjadi sesuatu. Kemudian hari ini giliran Rattlor yang memasak, sehingga para anggota kelihatan risau memakan hidangan buatan Rattlore. Segeralah Ivy mengambil alih tugas untuk memasak demi Rattlor. Sontak saja Rattlor terkejut ketika melihat kehebatan Ivy yang memasak makanan. Oleh sebab itulah Rattlor dibuat kagum karena keahlian memasak dari Ivy. Sebab Ivy menggunakan bahan rempah pilihan demi menghilangkan bau terhadap daging. Ketika makanan selesai, Ivy mengumpulkan para petualang pedang. Ivy dan kawan-kawan berkumpul untuk makan malam. Alhasil mereka auto shock karena begitu banyak hidangan yang lezat. Namun yang lebih mengejutkan lagi, seluruh makanan beneran lezat. Lalu Ivy pun dipuji-puji oleh para petualang hingga dia pun menjadi mengsenang. Tidak lama kemudian Mira muncul dan diajak untuk makan bareng. Dikarenakan terlalu senang, Rattlor melempar api ke langit sehingga menciptakan kembang api. Kemudian Ivy punya ide, dia mengajak Mira membuat kembang api dari tambahan logam. Oleh sebab itulah, setelah kembang api jadi mereka segera memainkannya. Setelah usai bermain, mereka mulai beberes. Namun Ivy dilarang bekerja karena telah memasak. Akan tetapi Ivy malah sedih, dia malah ingin membantu agar kelihatan berguna. Sehingga para petualang membiarkan Ivy untuk membantu. Lalu Rattlor shock melihat ekspresi Ivy yang begitu imut. Hal itu membuat Rattlor semakin menyukai Ivy. Kemudian mereka pun segera beristirahat setelah pekerjaan usai. Di tenda, para pria mulai berbincang tentang Ivy. Sebab mereka kasihan pada Ivy dan ingin menjaganya. Namun sayangnya mereka tidak bisa melakukannya. Sehingga Rattlor hanya terdiam merenung memikirkan Ivy. Sedangkan Ivy lagi sibuk berbenah diri untuk tidur. Namun sebelum tidur, tidak lupa pula Ivy memberikan Sora makanan. Ketika semua usai, Ivy segera beraksi beristirahat. Selanjutnya scene diperlihatkan para penakluk yang sedang mengumpulkan barang bekas. Setelah usai melawan raksasa kanibal, para penakluk memutuskan untuk mengumpulkan barang mereka di tumpukan sampah. Sebab Mira akan membantu melenyapkan para sampah yang tidak berguna. Tentunya dengan menggunakan kedua slime yang merupakan familiarnya. Apalagi Mira adalah salah satu pejinak slime berjenis langka. Nampaknya Ivy sedang sibuk mengumpulkan ramuan obat yang hampir kadaluarsa. Dikarenakan telah dibuang, Ivy segera memungutnya untuk makanan Sora. Kemudian Ivy berbincang dengan Mbak Mira membahas tentang slime. Di kesempatan itulah Ivy mempertanyakan jenis slime remuk kepada Vira. Namun ternyata Mira tidak mengetahui bentuk slime langka tersebut. Sehingga Mira berasumsi slime remuk begitu langka dan sulit ditemukan. Oleh karena itulah, Mira menjelaskan kalau slime tersebut ditemukan oleh warga, kemungkinan mereka akan menjualnya. Sebab slime langka ini sangatlah mahal apabila diperjualbelikan. Setelahnya Ivy mulai waspada, dia takut keberadaan slime-nya diketahui oleh orang. Makanya sebisa mungkin Ivy menyembunyikan letak slime kesayangannya. Ketika usai berbincang, mereka pun melakukan aktivitas masing-masing. Malamnya Ivy bersiap mempersiapkan makan malam bersama Rattlor. Kemudian semua anggota berkumpul setelah makanan dihidangkan. Mereka memuji kehebatan Ivy dalam memasak. Lalu Ivy melanjutkan acara memasaknya. Akan tetapi Ivy dihampiri oleh para penakluk pedang. Sehingga Ivy diajak berbincang, namun Mira muncul. Dia membawa Tord dan Mart ikutan datang meramaikan suasana. Sehingga kedua kembaran memperkenalkan diri mereka.
さん、お疲れ様。アイビー、料理ばっ私の兄のトルトと。Akan tetapi, mereka tiba-tiba pergi setelah melihat Bolorda yang berkunjung. Ivy terkejut melihat reaksi di penakluk angin hijau karena tiba-tiba dihampiri tim petualang Rayo. Alhasil para petualang pedang menginformasikan pada Ivy kedua tim sedang cekcok. Setelah usai berbincang, mereka masuk ke tenda beristirahat. Lantas Ivy auto kaget, dia merasakan hawa yang jahat. Namun tiba-tiba Red Lord muncul meminta Ivy membantu menyiapkan sarapan besok. Setelah Red Lord pergi, Ivy mengobrol dengan Slime. Namun yang membuat Ivy sangat syok saat Sora memberi reaksi buruk saat mendengar nama Mira. Hal tersebut membuat Ivy terkejut dan harus waspada. Keesokan harinya, Ivy dibawa pergi melakukan perjalanan ke kota Otorua. Tidak lama kemudian, mereka sampai dan segera melakukan registrasi. Sebab pendatang baru harus memiliki penjamin untuk masuk ke wilayah lain. Ivy mengatakan penjamin sebelumnya, sehingga Ivy diperbolehkan masuk apalagi dia memiliki lisensi. Segeralah mereka melakukan pemberhentian karena mereka dapat kabar buruk. Dikarenakan para bandit berkeliaran, Ivy harus berhenti melakukan perjalanan. Sebab sekarang Ivy harus melindungi diri dari penjahat. Sehingga Ivy auto sedih, dia mengingat tentang kades yang jahat. Di kesempatan itulah mereka membahas tentang sekelompok penculik yang menangkap orang tidak bersalah yang diperdagangkan. Oleh sebab itulah Ivy menceritakan tentang kisahnya dijadikan buronan. Maka saat ini Ivy harus berlindung sementara waktu di camp para penakluk. Kemudian mereka membahas tentang aura negatif. Sehingga Ivy menginformasikan aura tersebut datang dari salah satu penakluk. Namun ternyata Ivy tetap menceritakan tentang Hawa Mira. Setelah usai berbincang, mereka melakukan aktivitas masing-masing. Malamnya Mira berbincang dengan para penakluk lagi. Di kesempatan itulah, geng Red Lord menceritakan tentang pengintaian mereka. Setelah mendapatkan info dari Ivy mengenai Mira, mereka segera menyelidiki. Namun kagetnya, mereka menemukan hal yang mengejutkan. Sebab Mira dan kedua gengnya malah berbincang dengan Khalifah, salah satunya pedagang. 見かけない商人だな。知り合い。聞いてからミイラの行動を追ったんだ。たら兄弟3人で旅の商人。ミイラだけじゃない。兄のマルマと。 Padahal petualang angin hijau tidak ada urusan dengan sosok pedagang. Sehingga geng Red Lord mencurigai mereka. Namun tentunya mereka harus menyelidiki lebih lanjut. Kemudian Ivy terharu karena para penakluk mempercayainya. Sehingga Ivy memilih memberitahu rahasianya kepada Red Lord CS. Sontak saja mereka terkejut setelah mengetahui mengenai Sora. Nampaknya mereka begitu bersemangat menyaksikan kemunculan Sora. Sora merupakan slime remuk yang langka yang diperkenalkan Ivy pada tim penakluk. Rickbird yang sangat gemas melihat Sora terus saja mengelus-elus pipinya membuat Sora tidak nyaman. Tim penakluk tidak menyangka Ivy bisa menaklukkan slime yang langka. Sora juga bisa mendeteksi orang jahat. Lalu tim penakluk mengetes Sora dan hasilnya sangat di luar dugaan. Di meja makan, Kapten Caesar tidak menyangka 3 orang dari angin hijau mengkhianati tim penakluk. Kapten Bolorda juga mengatakan bahwa organisasi kriminal juga selalu bisa kabur. Anggota organisasi pasti mengawasi pergerakan mereka. Namun berkat Ivy, pengkhianat bisa terbongkar. Ivy tidak berharap Mira menjadi pengkhianat. Begitupun Red Lord. Ivy bertanya sudah berapa lama organisasi itu berjalan. Lantas Kapten Bolorda mengatakan bahwa yang sudah 10 tahun, namun dulu mereka mengira anak-anak yang hilang karena ulah si monster. Tapi 7 tahun yang lalu, orang-orang memastikan adanya organisasi setelah ada anak yang berhasil kabur. Ivy menduga kalau orang-orang yang berkhianat bukanlah Mira dan saudara kembarnya saja. Mengingat sudah begitu lama organisasi itu dijalankan, pasti ada pengkhianat lain, tidak hanya satu tim saja. Ivy juga menduga ada bangsawan yang terlibat karena beberapa kali meminta bantuan petualang. Tidak hanya tim angin hijau saja, tapi pedang api dan Rayo juga pernah dimintai bantuan. Akhirnya Ivy menyadari kalau mereka diuji untuk dijadikan rekan. Lau Creek mengatakan mengapa ia tidak menyadari, padahal usia itu anak umur 7 tahun bisa menyadari. ちょうど今日9歳になりました。おめでとおめでとう、アイビー。9歳？そうは見え。町に入る時の書類に。 Selanjutnya Kapten Caesar meminta bantuan Ivy dan Sora untuk mendeteksi siapa saja yang berkhianat.
Akhirnya Ivy dan tim penakluk memulai dari ketua serikat petualang. Lalu lanjut dengan anggota-anggota yang lainnya. Kapten Belorda tidak habis pikir ada banyak yang berkhianat. Lalu masuk bangsawan Ferutoria dan ketua Volonda. Sora langsung mendeteksi kalau bangsawan Voltoria ini adalah pengkhianat. Bakusubi tidak menyangka bangsawan Voltoria menjadi dalang dari organisasi karena selama ini dialah yang memberitahu informasi rencana penyerangan. Apalagi Voltoria menyalahkan diri rekannya mati karena dia. Kapten Belorda mengatakan jangan menyalahkan diri sendiri, karena yang bersalah adalah organisasi. Kemudian mereka mencari bukti yang belum didapat selama ini dari pangkalan organisasi yang mereka gerebek. Ivy menemukan ruang rahasia yang selama ini tidak diketahui tim penakluk. Di ruangan itulah tersimpan semua bukti uang dan catatan transaksi organisasi kriminal yang tidak pernah mereka temukan. Untuk menghindari kecurigaan, Bakasubi mengatakan, kembalikan semua ke tempat awal agar organisasi tidak mengetahui tim penakluk yang sudah mengetahui bukti-bukti yang disimpan. Agar tidak diketahui organisasi untuk sekarang, tidak boleh ada pergerakan yang besar. Ivy dilarang melakukan apa-apa sendiri demi keselamatannya. Untuk itulah Ivy ada permintaan. Dia membutuhkan alat sihir untuk mengisi air. Ivy sangat takjub karena tong terisi penuh dengan alat tersebut. Dengan begitu, Ivy akan sangat mudah mencuci baju. Redlord menjelaskan bahwa alat sihir ini sering ditaruh di tempat untuk mencuci. Karena banyak orang yang tidak bisa menggunakan sihir air, lalu Redlord bertanya apakah Ivy benar-benar anak laki-laki. Tiba-tiba Ivy menangis hingga akhirnya mengaku kalau dia adalah anak perempuan. Redlord juga mengatakan kalau lebih baik Ivy menyamar jadi terus laki-laki demi keselamatannya saja. Tiba-tiba muncullah Mira. Ia mengajak Ivy untuk jalan-jalan. Redlord mengambil langkah cepat melindungi Ivy kalau mereka sudah janji pergi duluan. Kemudian Mira mengatakan kalau mereka bisa pergi bersama, namun mendadak muncullah saudara kembarnya Mira. よし決定。いっぱいあるわよ。案内するから遊びに。いいね、5人って。さっきアイビーと話してたんだよ。 Untuk menghindari kecurigaan, Redlord dan Mira melakukan suite agar bisa menentukan kemana mereka akan jalan-jalan. Suite itu dimenangkan oleh Redlord. Ivy tidak menyangka si kembar bakalan sangat rakus. Mereka makan dengan lahapnya walaupun sudah ditegur oleh Mira. Dengan alasan Ivy anak yang baik, mereka mengajak Ivy keluar bermain. Namun Sora memberi tanda kalau mereka sangat berbahaya. Redlord memperingati kalau si kembar merundung Ivy, dia tidak akan memaafkannya. Lantas si kembar mengatakan mana mungkin melawan orang yang memiliki keterampilan api dengan 3 bintang. Ivy sangat syok berat melihat mereka semua yang mempunyai bintang. Mira marah kenapa orang dengan keterampilan tempur suka sekali bertarung. Si kembar mengatakan Mira tidak mengerti karena cukup punya keterampilan yang menjinakkan. Tidak terima, Ivy auto membela Mira. Meski sesuatu itu tidak dianggap penting bagi sebagian orang, tapi pasti ada orang lain lagi yang membutuhkannya. Setelah itu Redlord mengajak Ivy ke toko dessert langganannya karena takut tim angin hijau melakukan sesuatu pada Ivy. Maka dari itulah Ivy menghindari toko rekomendasi dari mereka. Redlord mengatakan dulu kota ini tidak seperti itu. Semua anak-anak bebas dalam bermain. Namun sekarang setiap anak tidak bebas keluar dan diawasi orang dewasa. Anak-anak pun dikontrol oleh orang dewasa langsung. Desa itu jadi semakin terkekang. Harapan Redlord adalah desanya kembali mendamai. いたずらが見つかればぶん殴られるの全部ひっくるめて楽しかった。小さい頃この町は来なきゃならない。子供も大人に縛。 Saat makan malam, Kapten Seizok memarahi Ivy jangan terlalu dekat dengan tim angin hijau karena mereka bagian dari organisasi perdagangan manusia. Tim penakluk masih heran kenapa tim angin hijau masih mengincar Ivy. Namun ingatan lampau Ivy memberitahu kalau itu adalah umpan. Jika angin hijau cuma umpan, meskipun mereka ketahuan, tidak akan berdampak pada organisasi. Bisa saja organisasi sengaja membuat tim penakluk menemukan pengkhianat di dalam tim. Gerakan tim penakluk dan tim patroli akan terbatasi karena tidak tahu informasinya itu bocor dari mana. Bagi organisasi, Mira dan yang lainnya hanyalah bidak yang akan dibuang setelah dimanfaatkan. Ivy membuat rencana kalau dia akan jadi umpan.
Jadi angin hijau akan mengincarnya dan menyampaikan informasi palsu pada organisasi. Mendengar penuturan Ivy, tim penakluk masih tidak percaya Ivy berusia 9 tahun. Walaupun Kapten Caesar dan yang lainnya kurang setuju, tapi akhirnya mereka menyetujui setelah Red Lord mengatakan dia yang akan menjaga Ivy. Lalu karena banyaknya pengkhianat dalam kelompok petualang, Ivy memberi ide untuk Sora mendeteksi orang-orang yang berkhianat. Berkat Ivy, tim penakluk mendapatkan peluang terlebih dahulu. Tanpa disadari, Ivy jadi orang-orang penting di dalam tim penakluk. Rencana pun mulai dijalankan. Semua orang masing-masing dalam perannya. Ivy dan Sora mulai dengan mendeteksi satu persatu orang dalam asosiasi serikat petualang. Tugas Sifar dan kawan-kawan adalah mendatangi ketua Bakusubi dari tim patroli untuk membawa anggota pasukan keluar dari kota penaklukan monster. Agar pasukan yang berkhianat bisa dengan mudah ditangkap seperti yang sudah tim penakluk rencanakan. Awal mula ketua Bakusubi tidak menyetujuinya karena dia ingin tahu apa rencananya. Tapi akhirnya dengan kode dari Sifar, ketua Bakusubi pun mengerti. Di sisi lain tampak Ivy dan Sora selesai mendeteksi orang-orang yang berkhianat serta bahaya. Kemudian Mira mendatangi Ivy berterima kasih karena membelanya waktu di toko dessert. Si kembar masih saja berlaga, mereka peduli dengan Ivy. Melihat itu, Red Lord mengajak tim angin hijau untuk makan di restoran yang Mira pernah rekomendasikan. Baik Kapten Berlonda dari Serikat Petualang dan Ketua Bakusubi dari tim patroli mulai menjalankan tugas mereka masing-masing. Kali ini Kapten Berlonda sangat bersemangat karena dia tidak ingin kesempatan menangkap dalang organisasi yang selama ini diincar gagal lagi. Kemudian Ivy dan Red Lord juga mulai dengan rencana mereka. Selanjutnya scene diperlihatkan kesibukan misi yang dilancarkan oleh Ivy dan Red Lord. Tampaknya mereka akan membongkar kedok geng angin hijau. Di kesempatan itulah mereka segera makan di kedai sederhana yang menjual makanan manis. Di kesempatan itu, Red Lord dan Ivy sudah kode-kodean mereka akan merencanakan sesuatu yang besar. Mira merekomendasikan makanan manis yang bernama Danzo. Sehingga Red Lord langsung akan menolak makanan manis tersebut. Sebab meskipun menyukai hidangan manis, tapi Red Lord pilih-pilih. Sehingga biasanya dia memilih makanan yang lain selain Danzo. Namun sayangnya, Red Lord terpaksa karena dipaksa Mira CS. Di kesempatan itulah penjual segera menyiapkan makanan yang dipesan. Dan saja Ivy segera mengetahui kalau ternyata penjual tersebut jahat. Sehingga Ivy menginfokan kepada Red Lord. 彼も断じて。おい。それじゃ作戦。 Langsung saja Red Lord menginfokan kepada geng Mira untuk menjalani misi membantu mereka. Oleh sebab itulah Mira dan kawan-kawan segera menerima permintaan Red Lord. Kemudian setelah mendengar gosip tersebut, penjual kue langsung bergerak. Nyatanya beliau menyamar menjadi tukang kue untuk menguping pembicaraan. Sehingga sebelum pergi dia segera mengantarkan makanan. Namun makanan untuk Red Lord dan Ivy yang diberikan telah diberikan obat terlebih dahulu. Akan tetapi, semuanya gagal karena Red Lord membongkar kedok Mira CS kalau mereka bekerja sama dengan organisasi yang menangkap Ivy. Dikarenakan kedok telah ketahuan, Mira CS segera melawan Red Lord. Namun kelihatannya Mira meminta kepada kedua saudaranya agar berhenti bertindak jahat dan membantu Ivy. Namun sayangnya mereka tidak mendengar sehingga keduanya dihajar oleh Red Lord. Namun ternyata mereka tidak menyerah. Lantas Mira pun membantu mengeluarkan kedua slime-nya untuk melahap senjata dari dua saudaranya. Sehingga mereka kalah dari Red Lord. Lantas Mira diterima kembali karena telah membantu Red Lord. Sementara di sisi lain, R-Group dan Kapten Bugsby sedang berbincang tentang para pengkhianat bodoh yang bekerja sama dengan organisasi untuk melakukan tindakan yang kejam. Akan tetapi, tampaknya Kapten Penakluk Pedang juga ikutan hadir untuk membantu. Hanya saja para pengkhianat telah bersiap melancarkan aksinya.
Langsung saja pertempuran pun berlangsung. Namun sayangnya para pengkhianat telah diamankan. Sebab di antara para penjaga telah disisipkan para penjahat oleh organisasi. Nampaknya para pengkhianat diberikan hukuman dengan jurus sihir petir. Ketika semua telah ketangkap, para pengkhianat dimasukkan ke dalam tahanan. Sehingga usaha Ivy pun berhasil menemukan para pengkhianat yang bersembunyi. Esoknya, para warga sibuk berdemo ingin mengadili para bandit. Nampaknya pihak penjaga menginformasikan kalau pengkhianat akan dijebloskan ke penjara yang mematikan. Sehingga kalau para warga bertindak sekarang, memungkinkan mereka akan tewas. Makanya tindakan itu dihentikan oleh pengkhianat agar bisa merasakan neraka yang sesungguhnya di penjara nantinya. Setelah warga tenang, Ivy dan kawan-kawan ikutan senang karena berhasil menjalani misi. Akhirnya, Ivy terselamatkan dengan kecerdikan dan siasatnya. それでもし裏切り者を殺すよ言うな。お疲れ様です。町の人に犯罪を犯させないためですよね。すごい人です。 Selanjutnya Kapten Bugsby dan Wali Kapten Argorp memutuskan berbincang dengan Ivy. Sebab mereka akan memberikan hadiah berupa uang kepada Ivy atas segala bantuan yang diberikan Ivy. Sontak saja Ivy terkejut setelah mendengar nominal besar yang disebutkan. Makanya Ivy sedikit tercengang, dia mulai membayangkan tentang keuntungan yang diraihnya. Sebab dengan jumlah uang tersebut, Ivy harus mengumpulkannya dengan berdagang tikus bertahun-tahun. Sehingga Ivy begitu semangat mendapatkan hadiah hasil dari jerih payahnya bekerja. Lantas kapten dan wakilnya ikutan senang karena Ivy menerima uang yang diberikan. Kemudian Ivy diberikan formulir untuk ditandatangani sesuai dengan prosedur. Hal tersebut membuat Ivy jadi antusias, sehingga Ivy segera menandatangani proses serah terima uang. Setelahnya Ivy melanjutkan aktivitasnya, dia berburu tikus liar. Hanya saja, Ivy merasa kesal karena tidak mendapatkan hasil buruan seperti biasanya. Namun tiba-tiba, Ivy dikejutkan dengan kemunculan Sail. どうしたの？ Lantas Ivy melanjutkan pekerjaan kembali dan bergegas menjual tikus ke Om Daging. Ketika sampai, Ivy segera menyerahkan daging tikus liar yang ditangkapnya. Nampaknya daging yang diberikan Ivy ini begitu sehat dan menggoda. Makanya Om Daging antusias bekerja sama dengan Ivy melakukan transaksi jual beli. Oleh sebab itulah Om Daging begitu semangat menerima dagangan yang disalurkan Ivy. Apalagi tangkapan daging Ivy ini begitu segar dan lezat membuat para pembeli Om Daging ketagihan. Akibat mendapatkan pasokan dari Ivy, Om Daging jadi tambah untung. Setelah usai bekerja, Ivy diajak ngumpul bareng Red Lord dan geng lainnya. Di kesempatan itulah Ivy dibuat terkejut karena acara pesta telah diselenggarakan untuknya. Sehingga Ivy sangat senang menerima segala kebaikan para penakluk dan pihak lainnya. Segeralah mereka mengadakan acara pesta besar-besaran. Apalagi Tuan Jim datang langsung untuk bertemu dengan Ivy dan Sora. Alhasil Ivy terharu melihat perhatian semua orang yang menyayanginya. Di kesempatan itulah para pria mulai menyiapkan hidangan yang besar untuk Ivy. Sehingga Ivy dibuat kaget, dia terkejut mendapatkan porsi makan yang cukup besar. Sebab Ivy telah berbuat banyak untuk kota dan menyingkirkan penjabat yang kejam. Bahkan pejabat yang ditangkap telah membongkar banyak rahasia yang selama ini ditutupi. Dikarenakan adanya Ivy di kota mengakibatkan banyak keberhasilan. Oleh sebab itulah Tuan JM secara langsung akan mengucapkan terima kasih kepada Ivy. Di kesempatan itulah Tuan JM berkenalan dengan Sora karena mendengar banyak hal tentang kehebatan Ivy dan juga Sora. Alhasil Sora dikeluarkan untuk diperlihatkan kepada GM dan yang lainnya. Tidak hanya itu saja, bahkan Tuan JM menawarkan agar Ivy tinggal di kota mereka. Sehingga yang lain ikutan bersorak meminta Ivy tinggal. Melihat mereka terlalu antusias, Ivy merasa tidak enak hati. Ivy, みんなと一緒に。急ぎの旅というわけでもないならしばらく。
sehingga dia mencoba mengisahkan hal yang membuat para anggota risih. Namun kelihatannya Ivy salah karena Red Lord dan kawan-kawan semakin menyayangi Ivy. Segeralah Ivy menceritakan kisah yang selama ini disembunyikan olehnya di hadapan semua orang. Di kesempatan itulah Ivy mengatakan kalau dirinya adalah wanita yang tertinggal. Sebab dulunya Ivy melakukan pengecekan di gereja mengenai bintang sihir. Namun sayangnya sihir Ivy ini tidak terdeteksi. Sehingga Ivy dikucilkan karena di kampung mereka manusia tanpa sihir adalah sebuah aib. Sehingga Ivy menjadi buronan dan memutuskan untuk melarikan diri dari kampungnya. Namun yang lebih menyedihkannya lagi nih cuy, Ivy dikatai manusia terkutuk karena kehilangan rahmat dari dewa. Sehingga keluarga dan kerabat merasa malu memiliki Ivy. Oleh sebab itulah, Ivy segera meloloskan dirinya dengan menggunakan kecerdikannya. Dia berhasil kabur meninggalkan para manusia keji. Namun hanya satu orang yang mendukung Ivy, yaitu peramal yang baik yang memberikannya nasihat. Setelah puas berbincang, mereka melanjutkan acara pesta makan. Sebab esoknya Ivy akan segera berangkat untuk berkelana kembali untuk mencari pengalaman hidup. Awalnya Red Lord dan kawan-kawan tidak akan membiarkan Ivy pergi. Namun setelah mendengar alasan Ivy, mereka mengikhlaskannya. Selang beberapa waktu, Ivy siap untuk berangkat. Bahkan Red Lord dan kawan-kawan telah mempersiapkan perbekalan untuk Ivy. Sehingga Ivy dapat melakukan perjalanan dengan enjoy. Nampaknya Red Lord CS merasakan bersedih. Tapi mereka berharap Ivy akan kembali lagi suatu saat nanti. Segeralah Ivy melancarkan aksinya menelusuri perjalanan. Kemudian Ivy ketemu dengan Sail dan meneruskan perjuangannya ditemani oleh Sora dan juga Sail. Ceritanya pun berakhir dulu usai sampai di sini cuy. BTW makasih banget buat para penonton yang udah setia mengikuti Mimin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe, nyalakan juga loncengnya biar Mimin makin semangat untuk menghibur kalian semuanya setiap harinya. Tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel Dokter Anime untuk kalian semua. Bagaimana cuy menurut kalian tentang anime yang satu ini? Kalau kalian suka, coba tulis di bawah lah bagaimana pendapat kalian. Dan kalau kalian masih penasaran dengan bagaimana kelanjutannya, insya Allah kita akan lanjutin segera. Asalkan kalian juga komen di bawah dong. Bagaimana antusiasme kalian? Oke lah, udah panjang banget video kali ini. Kita pastinya akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi, see you in the next video, and bye-bye.